Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Arifatul Hanifah dari D3 Gizi semester 3. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengasapan tradisional dan modern. Pengertian pengasapan. Pengasapan merupakan salah satu cara mengawetkan daging menggunakan kombinasi antara penggunaan panas dan zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Jenis kayu sebagai sumber asap sebaiknya berasal dari kayu keras yang dapat menghasilkan asap dengan mutu dan volume asap sesuai dengan yang kita harapkan. Pengasapan dimaksudkan untuk meningkatkan flavor dan penampakan permukaan produk yang menarik. Daging atau ikan yang diasap ditujukan untuk mengawetkan dan menambah cita rasa. Di samping itu, pengasapan juga dapat menghambat oksidasi lemak dalam bahan pangan tersebut. Pengasapan dilakukan dengan menggunakan kayu keras yang mengandung bahan-bahan pengawet kimia yang berasal dari pembakaran selulosa dan lignin. Pengawet kimia tersebut contohnya ada formaldehid, asetaldehid, asam karboksilat yang di dalamnya ada asam formiat, asetat dan butirat, kemudian ada fenol, kreosot, alkohol-alkohol primer dan sekunder, keton, dan lain-lain. Zat-zat yang terdapat dalam asap ini dapat menghambat aktivitas bakteri atau bakteriostatik. Pengasapan dikombinasikan dengan proses pemanasan untuk membantu membunuh mikroba. Panas ini juga membantu mengeringkan bahan-bahan sehingga menjadi lebih awet. Dalam hal ini, pengasapan biasa dilakukan pada suhu 57 derajat Celcius. Jika pengasapan tidak dikombinasikan dengan pemanasan yang lain, maka suhu yang digunakan biasanya menjadi lebih tinggi. Proses pengasapan biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan dengan tujuan untuk memperoleh hasil akhir dengan warna tertentu atau warna yang kita inginkan. Cara baru dalam pengasapan telah dilakukan dengan penambahan asap buatan berupa larutan berisi komponen-komponen asap pada makanan dengan cara dioles, terutama untuk menambah cita rasa tanpa proses pengasapan yang panas. Dalam hal ini, fungsi asap sebagai bahan pengawet sangat sedikit. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu disinfektan yang didukung oleh panas. Yang kedua yaitu pemberi flavor dan warna. Yang ketiga ada pengawet, mencegah ketengikan atau antioksidasi. Kemudian ada tujuan pengasapan. Yang pertama, untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan. Yang kedua, ada memperoleh cita rasa dan kenampakan yang khas. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi produk yang diasap. Kemudian ada prinsip pengasapan. Prinsip pengasapan yaitu proses di mana molekul larut air dan larut lemak, uap, dan partikel lain dilepaskan dari kayu yang terbakar dan dimasukkan dan masuk dalam makanan. Makanan menyerap aroma asap, sementara asap mengeringkan makanan yang memperbaiki cita rasa. Metode pengasapan. Pertama, metode pengasapan tradisional. Ada dua, yaitu pengasapan panas. Sumber asap berada langsung di bawah lemari asap dan langsung mengenai bahan yang diasap, suhu 50-60 derajat Celcius. Pengasapan panas memerlukan waktu beberapa jam. Bisa sekalian memasak. Jika sekalian sampai masak, usahakan suhu dalam ruang asap sekitar 55-82 derajat Celcius. Yang kedua ada pengasapan dingin. Pengasapan dingin bisa jauh lebih lama, kadang butuh waktu beberapa hari, bahkan agak jauh dari sumber asap. Asap dialirkan melalui pipa aliran asap kemudian mengenai bahan yang diasap. Suhu berkisar 30-40 derajat Celcius. Bahkan ada yang suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Pengasapan dingin tidak bisa memasakkan.
sebagian besar mikroorganisme masih hidup. Biasa dilakukan pada daging babi. Kemudian ada kelemahan pengasapan tradisional, yaitu waktu persiapan lama, kemudian tidak terkontrol kualitasnya, ada cemaran bau asap, kemudian risiko kebakaran lebih besar. Yang kelima ada waktu optimum dan suhu pengasapan tidak dapat dipertahankan. Kemudian menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, dan benzopiren. Yang kedua ada metode pengasapan modern. Yang pertama ada pengasapan dengan fase gas, yang kedua ada pengasapan dengan asap cair. Prinsip pengasapan dengan asap cair adalah pengasapannya yaitu bahan direndam atau dicelupkan dalam asap cair dengan pengeringan. Produk yang biasa diasap dengan asap cair yaitu ada daging, unggas, ikan utuh atau ikan filet, jagung, dan sayuran. Kemudian pengasapan cair. Asap cair merupakan senyawa-senyawa yang menguap secara simultan dari reaktor panas melalui teknik pirolisis dan berkondensasi pada sistem pendingin. Asap cair dibuat melalui beberapa tahapan yaitu pirolisis, kondensasi, dan redestilasi. Kualitas, komposisi, dan komponen yang terdapat dalam asap cair dipengaruhi oleh jenis bahan baku yang digunakan. Komponen utama dalam asap cair terdiri dari atas asam, derivat fenol, dan karbonil. Unsur-unsur kimia tersebut dapat berperan sebagai pemberi flavor atau aroma, kemudian pembentuk warna, antibakteri, dan antioksidan. Asap cair dapat digunakan sebagai bahan pengawet karena sifat antibakteri dan antioksidannya. Senyawa fenol dan asam asetat dalam asap cair dapat menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu bakteri Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, bakteri E. coli, dan Staphylococcus aureus. Senyawa fenol juga dapat berfungsi sebagai antioksidan dengan cara menstabilkan radikal bebas. Asam cair memberikan aroma yang sangat spesifik dan kualitas warna yang lebih baik pada produk yang diasap. Aplikasi asap cair dapat dimanfaatkan dalam pengasapan belut, ikan, ataupun olahan stik ikan. Asap cair juga dapat dimanfaatkan dalam industri perkebunan dan industri kayu. Usaha pengasapan tradisional merupakan usaha yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Kelemahan dari metode ini adalah kualitas produk yang dihasilkan sebagian besar masih belum memenuhi standar nasional atau SNI dan berpotensi menghasilkan bahan karsinogen serta menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari asap yang digunakan untuk proses pengolahan. Pengasapan ikat dapat dilakukan dengan metode yang lebih aman untuk kesehatan dan juga ramah lingkungan dengan menggunakan asap cair. Asap cair merupakan hasil kondensasi dari kayu yang mengandung fenol, asam organik, dan karbonil. Ketiga senyawa tersebut berperan dalam memperbaiki sifat produk dan asap, antimikroba, dan antioksidan. Senyawa karbonil dalam asap cair berperan dalam pembentukan karakteristik ikan asap yang dihasilkan. Reaksi Maillard antara karbonil dengan lemak menghasilkan aroma khas ikan asap, sedangkan dengan protein menghasilkan karakteristik sensori khas ikan asap meliputi kenampakan, tekstur, dan warna. Kemudian ada metode pengasapan yang baik menurut FDA atau Food and Drugs Administration. Yang pertama yaitu ada gunakan prosedur persiapan yang benar. Yang kedua, defrost daging atau jika yang dipakai daging beku. Yang ketiga ada pembumbuan di dalam refrigerator. Yang keempat, jangan masak setengah matang. Yang kelima,
proses pengasapan. Yang keenam, awasi suhunya. Yang ketujuh, masukkan ke dalam refrigerator. Kesimpulannya yaitu, kandungan fenol pada ikan atau daging meningkat setelah mengalami proses pengasapan. Pada ikan atau daging asap dengan metode tradisional menunjukkan kandungan fenol lebih tinggi dibandingkan pada ikan asap dengan metode asap cair. Kandungan fenol yang tinggi pada pengasapan tradisional disebabkan adanya proses pirolisis pada bahan bakar pengasapan menyebabkan fenol mengendap pada bahan baku, sehingga kandungannya menjadi lebih tinggi dibandingkan pada ikan asap dengan metode asap cair atau metode modern. Pada metode tradisional, asap langsung mengenai produk dengan suhu yang sangat tinggi, sedangkan pada pengasapan dengan asap cair atau metode modern, asap cair suhu yang digunakan lebih rendah, namun waktu pengasapan menjadi lebih lama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.